Dulu ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid. Ini sahabat Rasulullah ini yang dikenal dengan nama Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Ini julukan langsung dari Rasulullah SAW. Khalid bin Walid ini sepanjang hidupnya, seumur hidupnya dalam peperangan itu nggak pernah kalah. Bahkan Rasulullah SAW nyaris kalah, yaitu dalam perang Uhud. Dan itu karena apa? Karena pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu kaum muslimin itu tidak menaati perintah Rasulullah, yaitu turun dari Jabal Rumat untuk mengambil ghanimah. Dan langsung pasukan Khalid membuat strategi untuk melumpuhkan kaum muslimin. Dalam sejarah juga mencatat Khalid bin Walid itu pernah memenangkan 13 pertarungan, 13 peperangan, dan itu nggak pernah kalah. Dan 13 ini dilakukan secara beruntun. Jadi 1, 2, 3 beruntun, dan itu menang terus di bawah pasukan Khalid. Ini ada kisah menarik, yakni ketika penaklukan kota Palestina, ya, kota Palestina yang sekarang itu sedang dijajah. Dulu ketika penaklukan kota Palestina, yaitu pengambilan dari Romawi, yang ketika itu rajanya bernama Heraklius dan jenderalnya itu namanya Jenderal George. Ketika akan menaklukkan Palestina, ini Khalifah Umar bin Khattab, ya, yang ketika itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, Khalifah Islam, Amirul Mukminin. Khalifah Umar bin Khattab ini membuat suatu strategi, yaitu mencopot Khalid bin Walid dari panglima perang menjadi pasukan biasa. Dan panglima perang itu diganti oleh pasukannya Khalid sendiri, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini umat Islam sudah mulai kerusak-kerusuk di sini. Sudah mulai desas-desus. Wah, ini Umar gimana? Oh, pasukan sekelas Khalid bin Walid yang gak pernah kalah perang diganti sama anak buahnya sendiri. Wah, ini udah berak-rusak-rusuk ini para sahabat. Dan akhirnya berita ini sampai kepada Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan para sahabat, dan Umar berkata, sesungguhnya tidak ada kebencian hati ini kepada Khalid bin Walid. Adapun ku ganti jenderal hebat bernama Khalid bin Walid ini, permasalahannya cuma satu. Bagaimana kita mau menang melawan Romawi, melebut Palestina, kalau yang terjadi adalah kalian beranggapan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Dan ini syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mau menolong orang-orang yang berbuat zalim. Nah, syirik itu kan zalim. Sesuai dalam surat Luqman, ya, Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la dzalamun adim, sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Ya. Makanya Umar ini mengganti itu dengan alasan agar dalam hati para mujahid, dalam hati para mukmin ini enggak ada namanya kesyirikan. Menganggap bahwasanya di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Nah, ini diganti Khalid bin Walid menjadi pasukan, dan jenderalnya, komandannya, panglima perangnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tetap dimasukkan dalam pasukan. Nah, ini sahabat mulai lagi nih. Ya, sahabat berbicara dengan Khalid, dulu engkau memimpin kami, sekarang engkau dipimpin, yaitu oleh anak buahmu sendiri, kata sahabat. Ya, Khalid menjawab lagi, ya, jaga lisan kalian. Ini Khalid berperang karena Allah, bukan karena kalian, bukan juga karena Umar. Ini jawaban tegas sekali. Bahwasanya Khalid bin Walid itu berperang karena Allah, bukan karena umat-umat, juga bukan karena Khalifah Umar. Ya. Harusnya kalian itu bangga, harusnya kalian itu bersyukur bertemu aku langsung. Dulu aku ini jenderal, aku ini panglima perang, aku berada di depan. Kalian mungkin susah menemukan aku, ini kata Khalid. Kalian susah menemukan aku. Sekarang aku berada bersama kalian, harusnya kalian tanya sama aku.
Tanya, "Wahai Khalid, kenapa engkau tidak pernah kalah perang?" Tanya kata Khalid. Ya. Setelah itu Khalid juga membuka bajunya dan berkata, "Lihat mana bagian tubuhku, bagian pori-pori, kecuali ini hanya sayatan pedang." Ini ketahui ya Pak Bu, Khalid bin Walid itu tubuhnya itu banyak sayatan pedang. Banyak sayatan pedang. Jadi bukan kebal Khalid itu. Khalid nggak kebal. Buktinya sayatan pedang di tubuhnya banyak sekali. Bahkan dikatakan pori-porinya pun nggak kelihatan. Karena apa? Karena sayatan pedang. Nah, ini Khalid bin Walid. Akhirnya sahabat itu bertanya, "Wahai Khalid, kenapa engkau tidak pernah kalah perang?" Lalu kata Khalid bin Walid, "Aku dititipi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku berpegang teguh kepada sabda Rasulullah, yakni perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah diumpamakan seperti halnya orang yang hidup dan orang yang mati. Ketahuilah wahai sahabat, wahai pasukan Umar, kita sedikit berperang selamanya kita lebih sedikit. Tapi kita orang muslim, kita berzikir kepada Allah. Mereka, musuh-musuh Allah, lebih banyak jumlahnya dan cukup pembendaharaannya. Tapi mereka kafir, mereka nggak pernah berzikir kepada Allah. Makanya aku sering menyerukan kepada pasukanku, hancurkanlah dia, kita hidup, dia mayat." Ya, berpegang teguh kepada sabda Rasulullah. Ya. Yakin mereka berzikir kepada Allah, mereka dilindungi oleh Allah. Mereka berzikir kepada Allah, mereka dilindungi oleh Allah. Musuh-musuh Allah, musuh kafir ini, gak pernah berzikir. Jadi Allah gak bakal melindungi. Dia mayat, dia gak mayat sama Rasulullah, dia gak mayat sama Allah. Jadi kedudukan yang hidup dan mati ini sudah jelas kata Khalid. Lalu apa yang dicari kan? Ternyata apa? Ternyata rahasia Khalid ini seperti itu. Ya. Dia berzikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Orang mukmin bertawakal kepada Allah. Orang kafir berpegang teguh kepada siapa? Tidak ada. Maka dari itu, dari kisah ini kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, yakni untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencontoh keikhlasan Khalid bin Walid. Mencontoh keikhlasan Khalid bin Walid. Diangkat Rasulullah menjadi panglima, dia ikhlas. Dicopot panglima oleh Umar, dia ikhlas. Makanya keikhlasan ini harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Semoga apa yang tadi disampaikan ibrah-ibrahnya kita ambil, hikmah-hikmahnya kita ambil untuk senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.